Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Restu Wibowo. Di video kali ini saya akan menepis kejahilan dari channel sebelah yang bernama Tanpa Ragi. Pada video yang beberapa waktu yang lalu, dia mencomot ayat Al-Quran dan hadis yang kemudian dia korek-korek sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang di luar nalar. Bahwa dia mengatakan babi itu ternyata halal loh dalam Islam. Yakin ente bro, babi halal dalam Islam. Ente waras. Nah, untuk melihat seberapa warasnya si Tanpa Ragi ini, untuk itu kita lihat dulu cuplikan videonya berikut ini. Kamu dilarang makan babi kecuali kamu tidak tahu ya, Dul. Tidak tahu. Mau saya kasih tahu gak? Kasih tahu aneh cepetan. Oke, sekarang saya kasih tahu ya. Yuk baca Al-Quran surah 5 ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala dalam kurung makanan yang baik. Makanan dalam kurung sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu. Jadi pada hari ini, bukan kemarin, bukan besok, hari ini, pada hari ini, makanan ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Kristen, halal bagi kamu. Tapi di situ tidak tertulis babi. Kurang jelas ya. Yuk kita baca hadis Abu Daud nomor 3342. Dari bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, sesungguhnya kami bertetangga dengan orang ahli kitab, sementara mereka merebus babi di dalam kuali mereka dan minum kamar dalam bejana mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendapatkan selainnya, maka makan dan minumlah padanya. Dan apabila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah menggunakan air dan makan serta minumlah. Jelaskan. Jadi babi itu haram kecuali yang dimasak oleh orang Kristen. Nah, jadi ternyata si Tanpa Ragi ini mencomot Al-Maidah ayat 5 dan mencomot hadis riwayat Abu Daud nomor 3342. Kemudian menafsirkan dengan penalarannya yang picik dan licik untuk menggiring opini para muslim yang masih awam dengan membangun narasi berdasarkan penalaran dia yang picik tersebut. Dia mengatakan bahwa babi itu halal dalam Islam. Dia mengambil penggalan terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan dalam kurung sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu. Dan makananmu halal juga bagi mereka. Nah, di sini poin pertama dia mengatakan pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Dia menyimpulkan bahwa pada hari ini, maksudnya pada hari ini doang. Besok-besok enggak lagi. Jadi halalnya pada hari itu saja dia mengatakan. Bukan hukum untuk selanjutnya. Nah, di sini saya katakan si Tanpa Ragi ini kurang literasi kayaknya. Ente dulu waktu sekolah ngapain ente? Tidak memahami kalimat ini dengan baik. Padahal jelas tertulis dalam terjemahan. Pada hari ini dihalalkan bagimu. Itu maksudnya pada hari ini mulai penghalalan sampai seterusnya. Sebagai contoh kalimat. Pada hari ini telah dilantik Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, apakah jabatan Presiden Prabowo tersebut hanya pada hari itu saja? Tentu tidak, bukan? Kalimat pada hari ini maksudnya mulainya hari ini sampai seterusnya. Seperti contoh tadi, pada hari ini
Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu jabatan tersebut dipegang Prabowo bukan pada hari itu saja, sampai kemudian hari-hari seterusnya pun dia sebagai presiden. Nah, begitupun pada kalimat tersebut, pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik, ya mulai hari ini sampai seterusnya. Itu maksudnya. Kemudian dikatakan makanan atau sembelian ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal juga bagimu, bagi mereka. Di sini tanpa lagi mengatakan bahwa ahlul kitab itu Yahudi Nasrani, ya itu memang betul. Tapi ketika dia mengatakan makanan Kristen itu halal bagi Islam termasuk babi, nah di sini yang tidak benar. Di sini yang harus dijelaskan. Jadi di sini dikatakan makanan dalam kurung sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu. Di sini maksudnya ada kesamaan kehalalan antara hewan atau sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab dengan hewan-hewan yang dihalalkan dalam Islam. Jadi ini persamaan kehalalannya ya, bukan yang lain maksudnya. Sebagai contoh begini, kita punya tetangga ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Kemudian mereka membagikan kita makanan, misalkan ayam goreng. Nah, ayam goreng ini baik di ahlul kitab maupun bagi orang Islam adalah halal. Nah, di situ persamaannya. Makanya kita boleh memakan apa yang diberikan oleh ahlul kitab di dalam persamaan makanan yang halal. Misalkan ayam, mereka membagi kita ayam. Ayam halal bagi mereka, halal juga bagi kita. Nah, itu boleh kita makan. Begitupun sebaliknya. Misalkan kita memberikan mereka sate kambing. Sate kambing halal bagi kita dan halal juga bagi ahlul kitab. Maka mereka pun boleh memakan makanan kita. Itu maksudnya. Nah, sampai di sini jelas ya, tanpa lagi inti kayak bebal ya. Lalu dalil yang kedua dia tunjukkan yaitu hadis Abu Daud nomor 3342. Di situ dikatakan, diriwayatkan oleh Abu Sya'labah Al-Khusyani. Beliau bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya kami bertetangga dengan ahlul kitab, sementara mereka merebus babi di dalam kuali mereka dan minum khamar dalam bejana mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendapatkan selainnya, maka makan dan minumlah padanya. Dan apabila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah dengan menggunakan air dan makan serta minumlah. Nah, di sini tanpa ragi ini menafsirkan hadis ini dengan pikiran yang sempit dan niat yang licik untuk mempropaganda kaum muslimin agar terjebak di dalam penggiringan opini yang dia bangun. Saya akan jelaskan maksud dari hadis ini. Jadi di sini dia mengatakan kalau yang masak orang Yahudi Nasrani, babi itu boleh katanya dimakan oleh orang Muslim. Padahal maksud hadis di sini menjelaskan bahwa seandainya kita bertetangga dengan ahlul kitab, kemudian kita tidak memiliki bejana atau kuali ya, tidak memiliki perabot rumah tangga, kita boleh meminjam kepada mereka walaupun kuali mereka bekas memasak babi ataupun bejana mereka bekas tempat hammer. Kita boleh meminjam dengan mereka, asalkan kita cuci dengan air sehingga bersih. Seandainya ada tempat lain kita meminjam, tempat muslim yang lain kita meminjam alat-alat masak tersebut, ya kita pinjam tempat yang lain saja, tempat saudara kita yang muslim, tetangga kita yang muslim, itu maksudnya. Jadi tanpa ragi ini, atau gagal fokus dengan kalimat yang tertera di dalam hadis tersebut. Jadi mentang-mentang ada kata masaknya, dia menganggap bahwa itu makanan yang dimasak, boleh dimakan. Makanan yang dimasak oleh Yahudi dan Nasrani, walaupun babi, boleh dimakan oleh kaum muslimin. Padahal di situ menjelaskan tentang tempat makanan atau tempat memasak. Di situ dikatakan ada bejana, berarti bejana itu tempat air ya, bisa gentong kah, bisa gelas kah, bisa guci kah. Yang bekas mereka minum khamar diwadahkan ke situ. Kita boleh memakainya, meminjamnya, seandainya kita nggak punya alat tersebut, tetangga kita yang lain, muslim nggak punya juga. Nah, jadi kita boleh pinjam bekas mereka, tapi kita cuci dengan air yang bersih, itu maksudnya. Begitupun dengan kuali mereka, kita boleh memakai kuali mereka, walaupun mereka bekas menggoreng daging babi misalkan, tapi kita siram dulu dengan air hingga bersih, baru kita boleh meminjamnya. Itu pun kalau kita tidak punya tetangga yang muslim di sekitar kita, yang bisa dipinjami alat-alat tersebut, itu maksudnya. Jadi jelasnya tanpa lagi. Jadi sebenarnya ente ini sekolah di mana dulu?
Atau jangan-jangan ente sekolah dulu molor ya kerjaannya. Ya jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan ente bisa memahami. Demikian penjelasan dari saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami Muslim hanya menjelaskan. Perkara ente menerima atau tidak, itu biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja. Mudah-mudahan hidayah menghampiri kalian semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.